Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian terutama untuk pengguna baru. Jadi ini adalah tips pengguna baru di game eFootball 2024 versi mobile. Yang perlu teman-teman lakukan untuk pertama kali bermain game eFootball adalah di menu pengaturan teman-teman, yaitu klik di menu ekstra. Selanjutnya teman-teman di sini klik di menu pengaturan game. Kemudian teman-teman klik di pengaturan main. Di bagian kontrol dasar ini teman-teman harus pilih jenis kontrolnya. Misal di sini ada dua opsi, yaitu sentuh dan jentik, kemudian klasik. Sebenarnya pengaturan jenis kontrol ini sudah muncul ketika teman-teman baru saja download game eFootball-nya. Di sini gua pilih sentuh dan jentik. Kemudian untuk tipe stick arahnya di sini ada tetap, bergerak, dan mati. Kalau tetap tuh di bagian analognya tuh nggak bergerak teman-teman, jadi tetap. Kemudian kalau bergerak ya dia fleksibel, bisa bergerak kemana-mana. Kalau mati ini dia tidak muncul, analognya tuh tidak muncul di layar. Selanjutnya untuk ganti kursor ini ada dibantu. Kalau dibantu tuh nanti otomatis berganti ke pemain yang lebih dekat dengan lawan yang menggiring bola teman-teman. Kemudian di sini ada yang semi otomatis, kemudian manual. Kalau manual ini kita harus melakukannya sendiri untuk ganti pemainnya atau ganti kursornya. Selanjutnya untuk kisaran input gerakan ini ada sempit, sedang, dan lebar. Ini kelihatan ketika teman-teman menyalakan analognya atau menampilkan tipe stick arahnya di sini. Nanti bakalan kelihatan perbedaan antara sempit, sedang, dan lebar. Selanjutnya di kontrol ganti kursor ini, karena di sini kan gua pakai sentuh dan jentik, jadi ada dua opsi di sini. Ketuk, kemudian ketuk 2 kali, dan sentil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu terserah, itu tergantung dari jenis kontrol yang teman-teman gunakan. Misal di sini gua pilih yang klasik, maka di sini ada muncul tambahnya. Untuk perintah klasik itu ada jenis kontrol bertahan, standar, kemudian di sini ada pilihan seperti ini, kemudian gaya menekan, konfigurasi tombol. Ini teman-teman bisa setting kalau teman-teman pakai yang manual. Selanjutnya di sini ada keburaman tombol, jadi teman-teman bisa atur keburaman tombol yang ada di layar. Oke, selanjutnya di sini di layar laga nih ada jenis kursor, nama pemain. Teman-teman bisa ganti, ada nama pemain, tindakan, dan mati. Kemudian di sini ada indikator pemain berikutnya, bisa dinyalakan. Kemudian level menyerang atau bertahan, tampilan radar, kemudian radar kandang, radar tendang. Jadi ini teman-teman silahkan atur sendiri. Gua rasa buat pengguna yang baru sudah paham, karena di game sepak bola pasti ada settingan ini. Selanjutnya di pengaturan sini teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah di menu bantuan ini. Di menu bantuan di sini ada daftar kontrol. Jadi teman-teman silakan teman-teman cek satu-satu untuk memahami cara bermain game eFootball 2024 versi mobile. Jadi tampilan di sini ini tergantung dengan jenis kontrol yang teman-teman gunakan. Kalau gua kan tadi pilih sentuh dan jentik, jadi seperti ini. Kalau dribble cukup menggerakkan di sebelah kiri layar ini, kemudian arahkan ke arah yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman cek di bagian daftar kontrol ini untuk teman-teman agar lebih fasih, agar lebih bisa memainkan game eFootball 2024 versi mobile. Selanjutnya di sini ada juga informasi umum. Teman-teman bisa buka satu persatu untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di game eFootball 2024 versi mobile. Selanjutnya di menu tips ini juga teman-teman bisa lihat tipsnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa baca satu persatu. Dan selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mendapatkan GP dan koin eFootball teman-teman. Di sini kan seperti yang teman lihat, untuk pengguna baru pastinya koinnya tuh 0 dan GP-nya tuh 0. Jadi koin dan GP ini bisa teman-teman gunakan untuk rekrut pemain di game eFootball teman-teman. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu sudah ada hadiahnya dari Konami-nya. Kayak ini kan kita dapat Messi nih. Kalau pertama rekrut dapat Messi, kemudian di sini dapat 120.000 GP. Ini dapat Messi. Kemudian dapat koinnya tuh udah 20 teman-teman. Itu hadiah dari Konami-nya. Sedangkan kalau teman-teman menyelesaikan misi kayak ini kan, nah ini teman-teman sudah, ini teman-teman langsung saja tuh, teman bisa klaim. Nah, selanjutnya kita klaim dulu. Yang sudah dapat tuh kita klaim semua, terima semua. Lumayan buat nambah-nambah GP. Koinnya juga sudah dapat 20. Selanjutnya
Yang teman-teman perlu lakukan untuk mendapatkan GP dan koin adalah memainkan laga, teman-teman. Karena di laganya ini teman-teman bakalan dapat hadiah, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di laga Fresh Eye ini, laga pertama, teman-teman bakalan dapat 100 koin. Coba kita cek di bagian informasi ini. Hadiahnya ada 100 koin. Selanjutnya di bagian sini teman-teman bakalan dapat program latihan, teman-teman. Nah, program latihan ini teman-teman bisa gunakan untuk nge-up atau upgrade level dari pemain yang teman-teman miliki. Selanjutnya di bagian laga Fresh Eye ini, di sini hadiahnya teman-teman bisa mendapatkan pemain PTW, teman-teman. Yang pertama itu teman-teman bisa dapat 30.000 GP, kemudian di 2.000 poinnya nih 30.000 GP. Selanjutnya di 3.000 poin nih teman-teman dapat pemain PTW. Jadi teman-teman silakan mainkan laga-laga ini untuk mengumpulkan koin dan GP ya, teman-teman. Dan yang perlu teman-teman perhatikan untuk mainkan ini, karena teman-teman masih pengguna baru, teman-teman jangan langsung main di level laga yang tinggi atau legenda ya, teman. Teman-teman tetapkan di level laga itu pemula. Karena di sini kan kita fokus untuk mendapatkan koin dan GP. Jadi kita kumpulin dulu sampai pemain di tim yang kita miliki itu benar-benar pemain-pemain yang bagus, teman-teman. Kayak ini kan masih pemain-pemain default nih. Ratingnya masih rendah. Jadi fokus utamanya itu untuk pengguna baru adalah mengumpulkan GP, mengumpulkan koin, tujuannya untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus seperti di sini yang teman-teman lihat. Ini kan pemain GG semua nih. Teman-teman harus menggunakan 100 koin, minimal 100 koin untuk mendapatkan pemain-pemain ini. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan bintang calon pemain. Namun bintang calon pemain ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara memainkan laga setiap harinya. Jadi intinya seperti itu untuk pengguna baru di game eFootball 2024 versi mobile. Intinya tuh teman-teman di awal tuh teman-teman harus memperlancar atau mengetahui cara bermain di game eFootball 2024 versi mobile ini, teman-teman. Jadi teman-teman silakan pelajari bagaimana cara dribble, cara mengoper, cara menendang atau ngusut. Teman-teman bisa cek di bagian yang gua tunjukkan tadi. Jadi seperti itu ya, teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.